Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Agung Septian P, yang kedua Salma Ika D, yang ketiga Seli Widiwe, yang keempat Renanda Pradina S. Dari mahasiswa manajemen semester 5. Di sini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah perilaku keorganisasian. Yang pertama, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat. Proses komunikasi. Pengirim mempunyai ide atau gagasan. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. Pengirim menyampaikan pesan. Penerima menerima pesan. Penerima menafsirkan pesan. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Yang terakhir, feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya dari komunikator. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang sering berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau communicate. Yang kedua, hambatan kultural atau budaya, mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Yang ketiga, hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang keempat, hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Solusi dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan informasi yang sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Yang ketiga, penerima pesan. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir, umpan balik pesan. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Hakikat keputusan dan pengambilan keputusan. Hakikat pengambilan keputusan adalah tindakan dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat taktis maupun operasional. Proses pengambilan keputusan terkait dengan ketepatan pendekatan yang dilakukan, baik tidaknya suatu hasil keputusan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Elemen dalam proses pengambilan keputusan yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yaitu pengambilan keputusan harus memiliki tujuan
yang akan mengarahkan tujuannya. Dan yang kedua, mengidentifikasi permasalahan, yaitu sebuah proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan diidentifikasi. Dan yang ketiga, penilaian dan penilaian alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, mengembangkan sejumlah alternatif, yaitu sebuah proses pengambilan keputusan yang rasional, mengharuskan pengambilan keputusan untuk mengkaji semua alternatif pemecahan masalah yang potensial. Jenis-jenis keputusan. Yang pertama, keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang bersifat rutin dan dilakukan secara berulang-ulang. Permasalahan ini umumnya sedikit sederhana dan solusinya relatif mudah. Dan yang kedua, keputusan yang tidak diprogram merupakan keputusan baru, tidak terstruktur dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Faktor-faktor individu dalam proses pengambilan keputusan yaitu tahapan perkembangan, moral, gender, dan locus of control. Dan keputusan kelompok yaitu yang pertama ada penetapan tujuan. Kelompok lebih unggul dibandingkan individu, sebab kelompok memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan individu. Yang kedua, identifikasi alternatif. Usaha individu sebagai bagian dari anggota kelompok dan akan merangsang pencarian lebih luas di berbagai area fungsional di organisasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pertimbangan kolektif dari kelompok dengan berbagai sudut pandang lebih unggul dibanding individu. Yang keempat, memilih alternatif. Interaksi kelompok dan pencapaian konsensus biasanya menghasilkan penerimaan resiko lebih besar dibanding individu. Dan yang terakhir, implementasi keputusan, yaitu dibuat oleh kelompok atau tidak. Penyelesaian biasanya dilakukan oleh seorang manajer. Selanjutnya adalah bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. Teknik pengambilan keputusan kelompok ada 3. Yang pertama adalah teknik pengambilan keputusan kelompok Delphi, yaitu digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Yang kedua adalah teknik pengambilan keputusan kelompok nominal, yaitu rapat kelompok yang terstruktur terdiri dari 7-10 individu yang duduk berkumpul tetapi tidak berbicara satu sama lainnya. Mereka saling bertukar pikiran melalui penulisan gagasan masing-masing dalam satu kertas. Yang ketiga adalah teknik pengambilan keputusan kelompok dengan pertemuan elektronik, yaitu dengan adanya masalah dipresentasikan kepada para peserta pertemuan dan mengetik tanggapan mereka ke layar komputer. Komentar individu serta jumlah suara diperlihatkan di layar proyeksi di ruangan tersebut. Materi yang kedua adalah teori dan struktur organisasi. Yang pertama ada teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik berkembang mulai tahun 1800-an abad ke-19, disebut juga teori tradisional atau teori mesin. Definisi organisasi menurut teori klasik adalah organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Yang kedua ada teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi.
Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja neoklasik memandang perlunya partisipasi, perluasan kerja, dan juga manajemen bottom up. Yang ketiga ada teori organisasi modern. Teori organisasi modern dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Rancangan struktur organisasi. Organisasi merupakan penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar. Bagi sebuah organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan rancangan aktivitas dan pengalokasian sumber daya diperlukan guna mencapai berbagai sasaran. Lingkungan yang melingkupinya, strategi mendomani eksekutif dalam menetapkan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan akhir serta cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir perumusan serta yang efektif dan efisien dalam perumusannya memadukan perspektif yang berorientasi ke depan internal dan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal yang secara langsung relevan terhadap pencapaian organisasi. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor, kondisi ekonomi, politik, dan hukum sosial, budaya, demografi, teknologi mungkin mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal mikro khusus unsur yang mempengaruhi langsung terhadap organisasi yang terdiri dari pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, para supplier, instansi pemerintah. Teknologi semakin besar manajer dan tingkat manajer cenderung membentuk kelompok-kelompok kerja yang membuat tantangan menjadi sempit. Semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, semakin besar jumlah staf administrasi klerikal. Semakin besar jumlah para manajer dalam perusahaan yang kompleks secara teknologis, maka memerlukan jasa-jasa pendukung. Orang-orang yang terlibat dalam struktur manajemen dan struktur nilai-nilai manajemen merupakan faktor penting dalam penentuan strategi organisasi. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang, derajat minat pekerjaan pada karyawan, dan ketersediaan berbagai alternatif di dalam organisasi merupakan penentu penting struktur organisasi. Demikian penjelasan materi perilaku keorganisasian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.